Sasuke adalah contoh nyata orang yang membangun eksistensinya dari luka dan menurut Viktor Frank, manusia butuh makna untuk bertahan hidup, sekecil atau sekelam apapun itu. Dendam, seaneh kedengarannya, adalah bentuk makna bagi Sasuke. Antisosial, bukan anti-human. Sasuke sering dilabeli sebagai lone wolf. Tapi sebenarnya dia bukan benci orang, dia cuma ngerasa dunia terlalu rusak buat dijalanin bareng-bareng. Dalam teori attachment Bowlby, Sasuke termasuk tipe avoidant attachment, dia sulit percaya dan mengandalkan orang lain karena trauma kehilangan yang terlalu dalam. Di dunia nyata, orang kayak gini biasanya terlihat dingin, sinis, atau bahkan arogan, padahal sebenarnya mereka cuma lagi self-preserving. Revolusi, bukan restu. Uniknya, Sasuke bukan cuma mau balas dendam, dia juga pengin merombak sistem. Di akhir cerita, dia pengin jadi musuh dunia biar dunia bersatu. Terdengar gila, iya, tapi ini nyambung dengan filsafat Nietzsche, kehendak untuk berkuasa, will to power, bukan tentang dominasi, tapi tentang menciptakan makna dan realitas baru. Sasuke mau hancurin status quo supaya bisa bikin ulang dunia sesuai logikanya. Bagi Nietzsche, dia bukan villain, tapi Ubermensch, manusia yang udah melampaui batasan moral konvensional. Kalau Sasuke hidup di dunia nyata, dia jadi siapa? Anak pintar, tapi problematis, nilai tinggi, tapi antisosial. Mungkin dia tipe murid yang duduk paling belakang, cuek pas pelajaran, tapi bisa dapat nilai sempurna pas ujian. Aktivis radikal atau anti-hero sosial, dia bisa jadi semacam whistleblower atau aktivis garis keras yang ngerasa harus ngelawan sistem karena dunia udah terlalu rusak. Orang yang nggak bisa percaya siapa-siapa, di dunia nyata, ini adalah tipe orang yang kalau deket sama kita, kita harus sabar. Tapi begitu dia percaya, dia loyal setengah mati. Solusi, apa yang bisa kita pelajari dari Sasuke? Sasuke itu kayak cermin gelap, bukan buat ditiru, tapi buat direnungi. Dia ngajarin kita bahwa luka bisa jadi arah hidup, tapi kalau kita nggak hati-hati, arah itu bisa bikin kita kehilangan diri sendiri. Buat remaja yang sering ngerasa kesepian, marah, atau nggak ngerti harus percaya siapa, filosofi hidup Sasuke mungkin relatable banget. Tapi, penting buat ingat, kita bisa belajar dari luka, tanpa harus dikendalikan oleh luka itu. Kesimpulan, jalan ninja setiap orang berbeda. Sasuke bukan Naruto, dia nggak cari pengakuan, dia cari kebenaran versi dirinya. Dan itu valid, tapi dunia nyata beda sama dunia anime. Di sini, dendam nggak bisa selalu dibayar tuntas, dan sistem nggak bisa dihancurkan semudah itu. Tapi semangat Sasuke, buat nggak nerima dunia apa adanya, buat berani mutusin jalan sendiri, itu yang harus kita bawa. Karena di akhir hari, setiap orang punya jalan ninjanya masing-masing. Lebih besar dari, Sasuke itu bukan buat ditiru. Tapi dari dia, kita bisa ngaca. Bahwa kadang, orang paling dingin, justru punya alasan paling manusiawi. Lo boleh ngerasa marah, lo boleh kecewa, tapi jangan sampai semua itu bikin lo kehilangan arah. Karena pada akhirnya, jadi kuat itu bukan soal balas dendam, tapi soal bisa berdiri, bahkan pas lo udah nggak punya siapa-siapa. Orang-orang nyalahin dia karena berubah, tapi nggak ada yang nanya kenapa dia berubah. Dunia pengin lo baik, tapi nggak semua orang dikasih hidup yang adil. Sasuke buktiin satu hal, kadang lo harus jadi jahat versi orang lain, demi tetap setia sama diri sendiri.